kita bahas bersama-sama ya. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan dalam kelompok kecil ini untuk memberikan bantuan kepada kelompok kecil ini sehingga nanti permasalahannya bisa dipecahkan bareng-bareng atau topik yang kita angkat yaitu dengan sesuai need assessment dari kalian. Topiknya ini adalah topik tugas yaitu dampak negatif pacaran. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, pengertiannya jadi bimbingan kelompok adalah proses bantuan oleh konselor atau PK dengan kelompok kecil dan memanfaatkan dinamika kelompok ini untuk membahas suatu topik atau permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Paham maksudnya? Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan kelompok. Asas bimbingan kelompok itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, dan asas kenormatifan. Asas dari masing-masing anggota ini kita terbuka untuk mengungkapkan atau memberikan masukan pengertian tentang topik yang akan kita bahas. Asas kekinian ya permasalahan atau topik yang sedang tren di remaja terutama ya, sehingga kita perlu bareng sehingga nanti kita tahu dampak positif dan dampak negatifnya tentang topik ini. Kemudian kenormatifan diharapkan masing-masing anggota nanti otomatis ya, kemudian saling bertenggang rasa, saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Intinya itu ya. Kemudian nanti apabila ada yang akan menjawab topik atau memberikan masukan, kemudian di bimbingan kelompok itu beda dengan konseling kelompok. Kalau konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan karena yang diangkat adalah permasalahan dari kelompok itu sendiri dan tidak boleh disebarkan karena itu topik bebas dan bimbingan kelompok itu tidak masalah. Kemudian sebelum kita memulai dari langkah dari bimbingan kelompok, kita langkah-langkah bimbingan kelompok dulu ya, langkah literasinya, tahap inti dan tahap pengajaran. Ini namanya tahap pengajaran. Nanti tahap pengajaran ya termasuk pertemuan dan penghasilan. Kemudian nanti tahap inti kita normatif saling memberikan masukan ya, dari dampak itu, dampak positif dan negatifnya. Kemudian pengajaran ada 4 tahap pembimbingan kelompok, yaitu satu tahap pembentukan, tahap pelatihan, tahap inti dan tahap pengajaran. Ya, baik, kita mulai saja perkenalan dari saya. Nama saya Jamila. Hobinya olahraga. Silakan dilanjut dari saya. Voli. Saya adalah saya Lulu Musaroba, hobinya olahraga. Saya Anissa, hobinya olahraga. Saya Lina Lutfiati, hobinya bermain badminton. Saya Tria Karlina, hobinya membaca. Saya Restu Yovan, hobinya membaca. Saya Lutfia Kundastuti, hobinya menulis. Saya Yolanda Puspita, hobinya membaca. 50-50 ya, ini yang 5 apa 6 tadi hobinya olahraga ya. Olahraga itu sehat ya, biar fresh ya, olahraga. Dan ada yang hobi memasak, nah, nanti bisa jadi hobi yang bagus ya. Nah, berarti bisa mengeluarkan produk yang baik ya. Kemudian yang membaca, terus yang apa tadi, menulis berarti nanti jadi anak yang pintar, karena jendela kita adalah jendela untuk belajar itu adalah membaca ya. Dan yang menulis nanti jadi jurnalistik ya Mbak. Kebetulan kita program studi AP ya, kita sepengetahuan ngomong apa Mbak tadi Mbak? Ya, membaca ya. Mudah-mudahan dengan hobi membaca itu nanti bisa diterapkan. Di sanalah jendela, di sanalah ilmu kita. Tanpa membaca kita tidak bisa ya.
yang hobi membaca mudah-mudahan nanti jadi orang yang lebih pintar, sudah jadi tambah lebih pintar. Baiklah, untuk kesepakatan waktu kita kurang lebih 30 menit ya, 1 jam pembelajaran. Kita mulai saja karena topiknya ini di need assessment yang kalian tulis isi atau kemarin di tahun ajaran baru. Kita mencoba untuk melaksanakan dengan kelompok, yaitu dengan topiknya dampak negatif dari pacaran, dampak positif dan negatifnya dari pacaran. Apa sih yang dimaksud dengan pacaran? Siapa yang tahu silakan. Pacaran, menurut saya pacaran itu pengungkapan rasa dari seseorang laki-laki kepada perempuan secara langsung dengan mencurahkan rasanya dan kemudian menerimanya, dan itu melakukan, jadi terjadilah pacaran. Pacaran yang lain silakan. Pacaran menurut saya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang dengan diselingi rasa saling suka. Saling suka ya, tetap cinta ya. Yang lain? Ayo mbak. Ya normatif ya. Itu harapkan normatif itu kegiatannya sehingga semuanya saling berarti juga. Menurut saya pacaran itu merupakan suatu hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan, terus mereka itu punya rasa yang sama, sehingga dari timbul rasa yang sama itu tuh membuat mereka itu bersemangat dalam menjalani kehidupan masing-masing. Berarti bisa untuk menambah semangat ya, menambah semangat dalam hidup, dalam belajar. Kemudian yang lain silakan mbak. Pacaran adalah rasa cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi sebuah pacaran. Dua rasa cinta laki-laki dan perempuan ya mbak, jangan perempuan sama perempuan ya. Yang lain? Iya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasari rasa saling suka dan rasa nyaman. Yang belum silakan mbak. Menurut saya pacaran itu antara laki-laki dan perempuan memiliki saling sayang, jadi timbul pacaran gitu. Saya ngambil kesimpulan apa? Cukup ya, jadi itu menyimpulkan dari masukan dari teman-teman kalian semuanya sudah memberikan masukan arti dari pacaran itu sendiri yang tadi baik disampaikan oleh Mbak Sarah, Mbak Tina, Mbak Dela ya. Ya semuanya juga intinya pacaran itu kalau kalian menyebutkan jadi terjadinya percintaan antara laki-laki dengan perempuan didasari rasa sayang, sama diartikan oleh siapa tadi? Mbak Yolanda juga timbul rasa sayang antara laki-laki dengan perempuan sehingga itu bisa menambahkan untuk motivasi belajar, bisa seperti itu ya, itu namanya pacaran. Termotivasi Ya, dampak positif dari pacaran merasa termotivasi, ada bisa termotivasi dalam belajar ya intinya. Yang lain positifnya? Dampak positifnya mungkin karena ada perhatian dari seseorang, jadi orang tersebut merasa senang terus semangat dalam menjalani kehidupan. Merasa senang dalam menjalani kehidupan. Yang lain? Ayo. Itu bisa menambah banyak teman dari teman laki-laki juga, kan kita jadi menambah teman dari teman laki-lakinya juga, jadi saling akrab, terus juga menambah semangat dalam belajar. Kalau ada semangatnya kan jadi kita termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, terus bisa menjadi teman curhat. Oke. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan? Ada lagi? Menurut saya kalau pacaran itu tuh meningkatkan hormon kebahagiaan kita, jadi kita itu bakalan merasa
bahagia, jadi kehidupan kita itu lebih berwarna. Oke, terus yang lain? Ada lagi? Apa? Mbak, jangan diem aja. Apa Mbak? Selain pacaran, tadi sudah disampaikan bisa menambah motivasi belajar. Kemudian dari Mbak, iya, itu bisa yang pertama sama, bisa untuk menambah motivasi untuk belajar, kemudian bisa menjadi teman, bisa menambah teman yang banyak baik dari laki-laki maupun perempuan, sehingga bisa untuk curhat ya. Kemudian ini bisa menambahkan hidup menjadi bermakna karena ada yang mencintai sehingga terasa penuh, terasa lengkap ya. Kemudian yaitu tadi yang paling utama menambah motivasi untuk belajar. Terus dari Mbak Lina memberikan semangat untuk belajar ya, intinya itu ya, semangat untuk belajar dan menjalani hidup. Kalau tidak punya pacar, apakah tidak semangat dalam belajar? Ya, jadi dampak segi positifnya mempunyai pacar itu tadi, mudah-mudahan tidak disalahgunakan. Dampak positifnya satu, menambah semangat belajar karena kalian masih belajar, kemudian menambah teman ya, baik dari laki-laki maupun perempuan, sehingga bisa untuk teman curhat baik dalam belajar maupun dalam bergaul, mungkin itu ya. Kemudian terasa hidup itu lebih bermakna karena tersalurkan, sehingga tidak merasa sendiri, mungkin ya, tidak merasa sendiri. Itu dampak dari positifnya. Kemudian coba kita mencoba untuk dampak negatifnya. Untuk dampak negatif ini mungkin banyak, silakan siapa yang mau ya. Mbak. Dapat menimbulkan perbuatan zina, kayak misalnya kan kalau pacaran itu biasanya kan suka gitu ya Mem, terus sering tatap-tatapan gitu, terus ada juga yang menimbulkan pegangan tangan. Menurut saya Mem, kalau kita pacaran itu apa ya, harga dirinya itu kata saya itu lebih utuh, apa lebih rendah daripada yang gak pacaran. Terus itu apa ya, bisa menyebabkan hamil di luar nikah. Terus yang lain? Menurut saya kalau misalkan pacaran banyak seorang yang meninggalkan kewajiban mereka, misalkan aja chatting terus meninggalkan ibadah seperti sholat atau meninggalkan perjalanan kalau bagi diri kita sendiri itu, kalau untuk pacaran, kalau misalkan kita putus, kita selesai, itu pasti bakal ada rasa galau, rasa pengen apa ya, pengen mungkin pengen suatu macam gitu, sehingga itu kalau pacaran saya selalu menolak satukan pacar, semuanya itu ditinggalin namanya satu itu pacar. Saya memang akan menimbulkan fitnah. Menurut saya Mem, kalau misalnya kita pacaran tapi terlalu sayang, terus kan tiap hari chattingan, terus lebih penting chattingan, jadi mengganggu belajar kita, sekolah kita. Oke, dampak negatif dari pacaran ya, tadi sudah menyampaikan semuanya, tidak satu itu tidak mau menyampaikan kenapa tidak mau berargumentasi, tapi sudah mewakili dari yang lain banyak hal dari dampak negatif pacaran, terutama bagi pelajar ya. Satu, bisa mengganggu pelajaran. Kemudian tadi dari teman kita juga biasanya oleh pacaran itu juga menimbulkan fitnah. Ketika
bisa terjadi pada diri kita pelecehan seksual negatif pacaran itu memang banyak sekali, terutama kita sebagai perempuan harus bisa memanage diri dengan baik, harus bisa menjaga diri sendiri dengan baik. Kalau dampak positif sih, saya kira dampak positif juga yang berdampak mungkin hanya sebagai memotivasi belajar saja, tapi dampaknya banyak sekali. Ada yang lain yang menambahkan? Sebetulnya ada selingan biar jangan tegang ya, biar jangan tegang kita bernyanyi atau apa, silakan selingan bernyanyi di sini senang aja ya, nggak gampang. Oke ya, selingan biar jangan tegang, ini kan hanya apa ya, perlu ada bimbingan kelompok lagi. Oke, karena waktunya sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian. Nanti mudah-mudahan ada waktu yang kita sepakati bersama untuk melanjutkan hubungan kelompok dengan topik yang lain. Saya kira itu. Kalian sudah mengerti dampak positif dan negatif dari pacaran. Mudah-mudahan kalian jangan sampai terjebak di yang tadi sudah kalian sampaikan, di dampak negatif ya, terutama menimbulkan fitnah dan pelecehan seksual, bisa hamil di luar nikah. Mudah-mudahan kalian bisa memanage diri dengan baik, tidak sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya. Oke, saya kira itu. Ibu ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran kalian di sini untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih.